Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD. Oke, sudah cukup lama kita nggak membahas kedua pair ini ya, karena memang ada kesibukan lain ya. Kemudian ada libur tahun baru juga ya, Natal dan tahun baru. Jadi memang pair ini agak jarang dibahas di bulan Desember kemarin gitu. Bahkan sangat jarang ya kalau kita perhatikan ya. Oke, jadi untuk bulan Januari ini saya komit kembali untuk membahas ya Euro USD dan juga GBP USD untuk lebih sering lagi gitu teman-teman. Oke, jadi kalau kita perhatikan untuk Euro USD dan juga GBP USD ya, kita akan bahas dulu dari Euro USD. Oke, jadi kalau kita lihat memang Euro USD lagi uptrend juga ya, begitu juga dengan GBP USD itu sedang uptrend juga. Cuma kalau kita perhatikan memang untuk euro ini lebih terlihat uptrendnya ya gitu. Secara jangka panjang pun untuk high time frame ya seperti daily ya kan, atau 4 hours ya, ini juga terlihat dia itu sedang berada di fase uptrend ya, bullish momentumnya masih cukup kuat. Dan kalau kita perhatikan ini ada sedikit koreksi ya, ini sebenarnya koreksi dari daily-nya aja ya, koreksi biasa, bukan yang merubah sebuah tren dari uptrend menjadi downtrend ya, tapi ini hanya koreksi secara technically ya. Terus kalau kita perhatikan lagi, ini kita ada tarik Fibo nih gitu. Kita ada tarik Fibo dari 4 hours ya. Kita pakai 4 jam di sini. Kita ambil dari 8888 ya, 8888 ya di sini Fibo 100. Kita tarik ke sini Fibo 0 ya, itu kurang lebih di 1138 ya di sini. Jadi dari bawah ke atas ya untuk Fibonya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi sini, kita akan menemukan area golden ratio ya, golden rasionya itu kurang lebih di level harga 1013 sampai 984 gitu. Ini untuk area golden rasionya gitu. Lalu kalau kita perhatikan ini juga jadi area breakout untuk Euro USD sendiri ya, dimana dia breakout itu pada tanggal kurang lebih di tanggal 22 Desember ya, atau di akhir Desember breakoutnya, dan dengan height sekitaran 1138 gitu teman-teman. Nah untuk saat ini selama dia bertahan di atas Fibo ya 50-nya atau di atas 10313 ya di sini, itu Euro USD masih potensi untuk menunjukkan kenaikan kembali ya ke 1138 ya, atau bahkan lebih tingginya gitu. Lebih tinggi di mana? Lebih tingginya itu kita bisa lihat ke level harga kurang lebih di 12.000 ya, 12.000 sampai 12.722 gitu teman-teman. Ya ini untuk level kenaikan tertingginya lagi gitu. Jadi kalau kita perhatikan penguatan dari Euro USD ini juga terjadi karena DXY atau indeks dolar itu sendiri ya, itu tidak ada kenaikan suku bunga lagi dari Fed itu sendiri, dan bahkan ada cut ya atau menurunkan suku bunga di tahun 2024 ini gitu. Itu udah saya share juga di channel Telegram ya, mengenai potensi penurunan suku bunganya atau pemotongan pemangkasan suku bunga ini di 2024 ya. Lalu kita juga ada membahas itu di video XAUUSD atau gold ini sendiri ya, mengenai pemotongan suku bunga. Untuk penjelasan lebih lengkapnya kalian bisa tonton aja videonya di XAUUSD ini teman-teman. Ini untuk 1 minggu ke depan gitu untuk video yang ini. Nanti untuk intraday kita akan fokus lagi upload di tanggal 3 Januari. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ya, dengan ada pemangkasan suku bunga itu sendiri, kalau kita perhatikan dari DXY juga tekanan batin ya atau tekanan sellernya ini masih cukup besar ya. Artinya secara bigger trend ya, untuk si indeks dolar ini masih downtrend gitu teman-teman. Ya ini kalau kita perhatikan dia juga sedang berada di area support ya di 100 ya poin 8 ya. Kemudian ini juga area support yang cukup kuat juga, sudah kita bahas di video XAUUSD ya kan. Kemudian kalau kita perhatikan potensi dia untuk pullback atau retrace itu adalah sekitaran di area 103.9 sampai 104.7 gitu. Ini kalau kita ambil dari daily-nya dia sendiri gitu teman-teman ya. Berarti kalau misalkan DXY ini mau retrace lagi lanjut ya, maka Euro USD itu bisa potensi mengalami penurunan sampai kurang lebih ke level harga ini ke 19 sampai 900 ya, sampai 1.800 kembali gitu. Karena di sini kalau kita perhatikan ini juga ada area base ya untuk si Euro USD ini sendiri gitu teman-teman. Jadi Euro USD dikatakan downtrend kalau dia bisa break dari
low yang ini gitu di 888 sama 918 gitu. Kalau dia belum bisa break dari low ini, berarti secara bigger trend untuk Euro USD ini masih uptrend gitu. Ini kalau kita ukur dari 4 hours ya. Tapi kalau dari daily-nya ya, untuk daily sendiri itu minimal dia harus bisa break dari sini. Nah, ini dia. Dari Vivo 161.8 gitu untuk daily-nya. Ya di 7338. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di daily trend ya. Nah, ini kelihatan nih daily trendnya. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini lower low ya, ini low-nya dia, swing low-nya dia. Oke. Kemudian ini swing height-nya dia. Oke. Ini swing low. Kemudian ini swing height ya, ini swing low, ini swing height gitu. Jadi kalau kita lihat ya, dan begini trennya tuh. Makanya selama struktur harga untuk daily yang sebelah sini ya di 734 ya belum di breakout, secara trend untuk bigger ya di daily-nya itu dia masih uptrend gitu teman-teman. Dan ini yang tadi kan kita ukur di 4 hours ya. 4 hours itu ketemu di sini nih area breakoutnya si Euro USD gitu teman-teman. Dan ini bisa jadi area buy kita juga di sini gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita mau ukur lagi ya dengan memanfaatkan bigger trendnya dia nih itu ya, itu kita bisa dapetin kurang lebih di harga ini. Nah, ini untuk Vivo daily-nya dia gitu. Jadi kalian perlu ingat nih, tadi ini Vivo 4 hours ya. Vivo 4 hours itu kurang lebih di level harga 10.14 ya sampai 983 ya. Kemudian kalau untuk Vivo yang daily itu ada di 931 ya sampai 881 gitu teman-teman. Itu untuk Vivo daily-nya gitu. Jadi ada dua potensi, yang dimana skenario pertama kita retrace di sini ya buy, atau break dulu 38.2 kita ambil sell ya, sell point karena dia sudah masuk ke dalam resistennya kembali. Kemudian kita ambil ancang-ancang lagi untuk buy di sini gitu di 931 ya sampai 882 gitu teman-teman. Targetnya di mana? Target di sini lagi gitu. Oke. Jadi let's see aja bagaimana ya secara overall untuk sentimen memang untuk 2024 ini, karena ada cut rate ya dari Fed itu sendiri, maka potensi untuk Euro USD ini masih melanjutkan kenaikan di tahun 2024 ini teman-teman. Oke. Tapi let's see aja bagaimana, itu baru prediksi awal ya atau analisa awal di awal tahun ini. Ya, untuk kedepannya kita perlu lihat dulu tuh di bulan Mei ya, katanya itu atau Maret ya. Sebentar kita coba cek dulu. Ya, ini ya bulan Maret sorry ya. Di awal bulan Maret ini ada pemotongan suku bunga pertama kali di 2004. Ya, jadi let's see aja bagaimana ya. Apakah dia akan beneran dipotong di 2020 di bulan Maret ini atau di bulan Mei nantinya gitu. Oke ya teman-teman, jadi gitu. Jadi memang secara pergerakan untuk Euro USD masih prefer untuk buy ya, tapi nggak untuk kemungkinan besar kita untuk cari area sell juga gitu teman-teman. Kalau kita ngomongin mengenai sell point, oke. Sell point itu kita bisa ambil kurang lebih ya, ini pertama selling point pertama ya di 10774 ya, di sini sampai sini ya, ini selling point pertama. Nggak banyak sih kalau selling point ya, ya 10 dari 1077 sampai 1063 gitu. Kemudian untuk next sell zone nya itu kurang lebih di level harga di 11.200 ya sampai 11.39 gitu. Ini untuk selling point yang kedua gitu. Jadi lihat sih aja nanti bagaimana ya. Kalau saya pribadi sih memang prefer untuk nge-buy ya, karena memang DXY ini juga potensi melemah gitu. Tapi nggak untuk kemungkinan, kalau kita perhatikan sih DXY ada gap juga nih gitu ya, dia ada gap di sini. Nah, ini masih potensi untuk di close sama dia gitu untuk gapnya. Jadi masih ada potensi untuk retrace ya. DXY juga akan potensi untuk melakukan koreksi terlebih dahulu ya, makanya secara technical ya untuk si DXY ini ya kan dia gini. Nah, ini potensi untuk retrace, tapi retrace itu nggak tahu antara dia ke 23.6 terus 38.2 atau ke 50 nya kembali. Tapi si paling potensi adalah ke 38.2 gitu. Tapi kalau dia mau untuk gap ya di sini sih 38.2 gapnya. Itu teman-teman. Jadi let's see aja bagaimana nanti ya. Kita akan update terus untuk Euro USD dan juga GBP USD nya gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Euro USD clear pokoknya.
Sekarang kita cek ke GBP USD. Oke, ini untuk GBP USD. Jadi kalau kita perhatikan secara higher time frame untuk GU ini juga masih uptrend ya. Mau itu daily juga masih uptrend untuk dailynya GBP USD ini sendiri. Oke, kalau kita lihat di sini, ini swing low, swing high, swing low, swing high ya, swing low, swing high lagi, swing low lagi, swing high lagi, swing low lagi, swing high lagi gitu. Jadi secara pergerakan ya di sini GBP USD masih terus mencoba untuk uptrend gitu. Jadi belum ada break struktur uptrend di higher time frame, tapi mungkin break struktur time frame di lower time frame seperti 30 menit, 1 jam, yaitu mungkin dia udah nge-break gitu. Kalau 4 jam sih kalau saya lihat sih belum ya, karena daily-nya juga belum break gitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi, ini kita mau turun ini ke 1 jam aja gitu. Oke, untuk 1 jam di sini kalau kita perhatikan memang secara struktur harga masih uptrend juga untuk 1 jamnya ya. Bahkan di sini dia condong untuk sideways gitu. Walaupun sideways ini agak tertekan dia 1 2 3 4 ya, dimana dia berusaha untuk membuat height yang lebih rendah daripada height yang sebelumnya ya. Tapi low-nya itu masih dipertahankan di satu level yang sama gitu. Nah, ini kita ada tarik juga untuk area Fibo ya. Kita tarik dari Fibo itu dari 2613 ya. 12 di sini ya, 26123 ya di sini sampai ke Fibo 0 di sini. Fibo 0 itu di 28273 gitu di sini ya. Jadi kita tarik dari bawah ke atas gitu teman-teman. Nah, ketemu di sini Fibo golden rasionya di 50 sama 61.8 gitu. Kurang lebih di level harga 2719 ya sampai 2694 untuk area Fibo-nya gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan juga sudah terjadi multiple rejection dari area ini ya. Mulai dari sini 1, ini 2, 3, 4. Jadi udah terjadi 4 kali rejection yang selama harga bertahan di atas Fibo 50 gitu. Nah, secara tren ya selama harga bertahan di atas Fibo 50 itu masih uptrend gitu untuk GBP USD, dan potensi untuk kita kembali ke Fibo 23.6 itu di 2776 ya, sampai tertinggi itu di 2827 gitu. Kalau untuk selling point ya memang untuk saat ini sih belum terlihat jelas ya. Paling kalau mau selling point itu di 23.6 ya, ini kita manfaatin Fibo-nya ya. Atau di 277 ya, 2776, dan juga ada lagi di sini di 2803 ya, 2803 sampai sini. Nah, 2827 gitu. Ini untuk area Fibo-nya gitu. Selling point yang kedua gitu. Ini selling point pertama, ini selling point kedua gitu. Kalau untuk buy point kita bisa manfaatin area Fibo ini sebelum breakout ya. Sebelum breakout berarti di 2719 sampai 2694 gitu. Ini range-nya agak besar, jadi harus agak hati-hati ya. Paling nanti kita pecah range-nya. Kalau range area saya sih itu kurang lebih di 2713 sampai 2700 gitu ya, kurang lebih 13 pip ya, sampai nanti dihajar ke bawah lagi aja di sini. Jadi dari 2713 sampai 2694 gitu. Nanti SL-nya baru di bawah Fibo 61.8 ini gitu teman-teman. Itu paling kalau kita lihat ya. Ini 20 sampai 30 pip oke lah, 30 pip SL ya di 2683 gitu. Ya tapi let's see aja lah bagaimana ya ini. Nah, ini setupnya. Tapi let's see ini belum confirm ya. Dan ini juga kalau udah confirm belum, harga udah keburu naik gitu ya. Jadi tunggu aja dia ke bawah lagi gitu. Oke. Tunggu dia ke bawah lagi dan tunggu dia konfirmasi ulang gitu teman-teman. Kalau dia break dari 6, kalau dia begitu turun lagi nggak ada konfirmasi buy, jangan buy, tinggalin aja dulu ya. Kita tunggu dia break 61.8 ya, artinya break dari 2694 ya. Tuh, kita baru ambil sell zone di sini gitu. SL di atas 50, Fibo 50 gitu teman-teman. Berarti mulai entry di 27 ya, saya di atas 2719 gitu ya. Tapi let's see lah bagaimana nanti. Kemudian untuk buy targetnya di 76.4 ya, dan terendahnya itu di Fibo 100 26123 kembali gitu. Nah, kemudian ini kalau untuk buy zone ya berarti kita bisa manfaatin 76.4 ya. Kemudian 88 dan 100 lagi. Berarti ada 3 buy zone di bawah golden ratio. Ini kan buy zone golden ratio ya.
Nah, di luar golden ratio kita bisa ambil 76.4, 88 sama 100. Let's see ya nanti dari ketiga zona ini ya, mana yang terkonfirmasi terlebih dahulu oleh si GBP USD untuk kita masuk ancang-ancang buy gitu. Oke. Ini mungkin sekian dulu penjelasan saya untuk GBP USD dan juga Euro USD ya. Secara overall untuk tren dia masih uptrend semua dua-duanya, karena si dolar ini sendiri masih dalam tekanan batin atau tekanan sell itu sendiri. Oke. Ini sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.